Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Shalom, puji nama Tuhan. Apa kabar semuanya Bapak Ibu Saudara? Selamat datang di dalam Menara Doa pada hari ini. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara terus akan diberkati oleh Tuhan. Dan kita minta biarlah lewat Menara Doa kita bersama-sama, hari ini kita minta biarlah Roh Kudus akan menuntun kita lebih lagi. Kita minta biarlah Tuhan hadir bersama-sama dengan kita lewat doa, pujian dan penyembahan, lewat kebenaran firman hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang mengikuti baik lewat Facebook dan juga YouTube, siapkan hatinya untuk kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Biarlah Engkau terus memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu buat kami. Kami melihat kebaikan Tuhan yang Tuhan lakukan atas kehidupan kami sampai hari ini. Terima kasih ya Roh Kudus, pimpin ya Tuhan kami semua ya Tuhan. Kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari siapkan hati kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Makasih ya Tuhan, Engkau baik buat kami. Haleluya. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembahkan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan.
Mari bersama-sama naikkan bunyi dikatakan. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan, amin, urapan-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah Kau. Mari angkat tanganmu, sembah Dia. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Oh, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Oh, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Mari datang sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Oh, ralaba. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu dalam hidup kami sampai hari ini. Terima kasih untuk pengampunan-Mu buat kami ya Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu ya Tuhan. Oh, bawa gereja-Mu, bawa seluruh kehidupan kami hari ini ya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau baik, Kau terhormat baik dalam hidup kami. Mari angkat kedua tanganmu, sembah Dia. Oh, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau. Oh, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau. Oh, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan. Oh, saat aku menyembah Kau Yesus.
Mari datang sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Angkat suaramu, bawa hidupmu sembah Dia. Biarlah hadirat-Mu memenuhi kami. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, Tuhan Engkau baik selama-lamanya. Ora labata kara laba 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 laba. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami sujud menyembah-Mu Tuhan. Oh, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk pengampunan-Mu, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Engkau yang menghapus semua dosa-dosa kami. Oh, Engkau yang melupakan ya Tuhan, semua pelanggaran kami. Hari ini ya Tuhan, biarlah kuasa darah-Mu melayakkan, menguduskan kami. Mari Bapak di sana, lihat kebaikan Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak bicara, berdoa, sembah Dia. Biarlah hadirat Tuhan, urapan Tuhan mengalir. Oh, ralabatakara labaya syada laba. Oh, ralabalaba. Oh, haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Oh, ralabalaba. Yes, Lord. Ya Tuhan, kuduslah Engkau Tuhan. Makasih Tuhan, kami sanjung Engkau. Ya, Engkau mulia, Engkau ajaib Tuhan. Oh, mari sembah Dia. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan.
Mari dari awal katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Oh, Allah Roh Kudus, ubah hati kami Tuhan, ubah hatiku. Jadikanku jamalah, ku rindu hadiratmu. Sembah Dia, aku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia bagimu Tuhan. Aku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari sembah Dia, haleluya. Oh, ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Oh, ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Oh, bagimu Tuhan. Haleluya. Kami dengar suara dari surga seperti aliran air yang mengalir. Haleluya. Yes, Lord. Dengar suara di surga seperti aliran air, penyembahan yang dari tatamu. Pujian pengagungan dari segala bangsa
untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Nyanyi kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Semua yang di surga sujud menyembah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Semua yang di surga sujud menyembah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Mari angkat tanganmu, sembah Dia. Holy, 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 holy are You, Lord. Holy, holy, holy are You, Lord. The elders and angels bow, redeemed, we worship You now. Holy, holy, holy are You, Lord. Holy, holy, holy are You, Lord. Holy, holy, holy are You, Lord. The elders and angels bow, redeemed, we worship You now. Holy, holy, holy are You, Lord. Mari buka kedua tanganmu, sembah Dia. Holy, holy, holy are
'cause an angels bow. Redeemed, worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Tuhan, kami datang kepadamu di menara doa inilah ya Tuhan, tempat di mana kami dapat mencurahkan seluruh isi hati kami kepada Tuhan. Kami bisa menaikkan berbagai macam jenis doa-doa kami. Kami bisa menaikkan segala permohonan kebutuhan kami kepadamu. Dan kami tahu kami punya Tuhan yang baik. Tuhan yang menanti-nantikan saat ya Tuhan untuk dapat menunjukkan kasih-Nya kepada setiap kami. Tuhan, hari ini aku berdoa bersama dengan seluruh umat-Mu ya Tuhan. Kami ada di menara doa. Kami merendahkan diri ya Tuhan di hadapan Tuhan. Kami berdoa mencari wajah-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan. Tolong setiap kami. Tuhan, Engkau tahu keadaan setiap umat-Mu. Aku berdoa semua umat-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit Tuhan. Aku percaya ya Tuhan, Engkau akan mempercepat proses kesembuhan dan pemulihan anak-anak-Mu ini. Di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan, biarlah mereka dapat melayani-Mu lagi. Mereka dapat bekerja kembali ya Tuhan. Tuhan, angkat sakit penyakitnya ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa Tuhan, turunkan berkat-Mu buat setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Pemulihan Tuhan kerjakan. Baik pemulihan dalam rumah tangga kami. Ya Tuhan, pemulihan dalam keuangan dan pekerjaan karir kami Tuhan. Pemulihan dalam pelayanan kami ya Tuhan. Dalam bisnis anak-anak-Mu. Terlebih pemulihan hubungan kami dengan Engkau. Biarlah kami makin ya Tuhan mempercayai Tuhan. Kami makin mengasihi Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk setiap firman yang sudah datang kepada kami. Biarlah ya Tuhan ini semua mengajar kami. Ya Tuhan, beri kami kemampuan untuk dapat melakukannya. Urapi ya Tuhan hamba-Mu hari ini. Untuk dapat mengajar, menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dengan hati gembira sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom, puji Tuhan. Saudara, hari ini saya beri judul khotbah saya hari ini adalah pertobatan yang mendatangkan pemulihan. Kita membahas dari 2 Tawarik pasal 7 ayat 14 di mana ada 3 janji pemulihan Tuhan. Yang pertama adalah dikatakan aku akan mendengar dari surga. Aku akan mengampuni dosa mereka dan aku akan memulihkan negeri mereka. Kita juga sudah membahas saudaraku, yaitu untuk bisa mendapatkan janji pemulihan Tuhan. Ya kan? Ayat 2 Tawarik 7 ayat 14 menjelaskan kepada kita ada 3 syarat. Ada 3 syarat untuk menerima janji pemulihan Tuhan. Yang pertama adalah kita sudah membahas, ya kan? Jika kamu merendahkan diri di hadapanku, kata Tuhan. Rendah hati. Yang kedua, jika kamu berdoa dan mencari wajahku. Kemarin kita bahas. Nah, hari ini saudara kita akan bahas syarat yang ketiga. Yaitu jika kamu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Saya ingin ajak ibu bapak saudara untuk membacanya dari 2 Tawarik pasal 7 ayat 13 sampai 14. Sekali lagi kita akan baca sama-sama saudara ayat ini. Yuk kita baca dengan suara yang keras. Saudara ada di Holy Spirit Room dan saudara yang mengikuti secara online. Mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan. Bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka aku akan mendengar dari surga
dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ya kan? Berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Ini yang kita mau bahas. Apa maksudnya saudara? Ya kan? Berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kita mungkin berpikir bahwa jalan-jalan yang jahat adalah perbuatan jahat. Atau kejahatan yang kita lakukan. Atau seseorang lakukan. Seperti kasus pembunuhan. Saudaraku yang sedang rame sekarang ini saudaraku. Berhari-hari itu beritanya itu saudara. Sampai simpang siur. Apakah itu kejahatan? Ya kan? Apa yang dimaksud dengan jalan-jalan yang jahat di sini? Ya kan? Apa seperti kasus perkosaan, pelecehan seksual lagi rame juga di Indonesia. Saudara, kejahatan ini, ya. Apa kasus penipuan? Ya, penipuan, penggelapan uang, ya kan? Apakah penganiayaan dengan kerasan? Apa itu maksudnya dari yang kita mau bahas ini? Saudaraku, kita akan lihat apa kata Alkitab tentang yang dimaksud dengan kejahatan. Saudaraku, bukan itu. Bukan itu saudara kalau Alkitab bilangnya. Itu buah. Buah dari kejahatan. Katakan amin, itu buahnya. Tapi ada akar dari kejahatan itu apa sebenarnya? Akarnya apa? Kita lihat saudara, Yesaya 17 ayat 10. Apa kata Alkitab? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab engkau telah melupakan Allah yang telah menyelamatkan engkau. Dan tidak mengingat gunung batu kekuatanmu. Katakan amin. Jadi dosa terbesar di mata Tuhan. Kejahatan di mata Tuhan. Itu adalah apa? Melupakan Allah yang telah menyelamatkan engkau. Jadi kejahatan itu adalah meninggalkan dan melupakan Tuhan. Kapan kita meninggalkan Tuhan dan melupakan Tuhan? Ketika kita menolak untuk apa? Mendengarkan dan mentaati Tuhan. Katakan amin. Kapan saudara meninggalkan dan melupakan Tuhan? Ketika saudara, ya kan, menolak untuk berterima kasih, untuk bersyukur atas kebaikan Tuhan yang telah menyelamatkan saudara. Kesombongan, sikap tidak tahu berterima kasih, menolak untuk bersyukur. Ini yang menyebabkan iblis dilemparkan dari sorga, dibuang dari sorga. Dan ini yang sebenarnya akar. Setiap kali kita meninggalkan Tuhan, setiap kali kita melupakan Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan menutup langit dan kita tidak akan dapat hidup di dalam berkat Tuhan. Kapan kita meninggalkan Tuhan dan melupakan Tuhan? Ketika kita tidak tahu terima kasih. Ketika kita menolak bersyukur. Bahkan kita mengklaim, ya kan, perbuatan Tuhan, kebaikan Tuhan. Kita klaim itu semua karena hasil keringat saya. Saya rintis dari nol dan sekarang sukses semata-mata hasil keringat saya. Bukan bantuan orang tua saya, bukan karena orang lain. Ya kan? Dia memang gak nyebut nama Tuhan, bukan karena pertolongan Tuhan. Ini yang namanya dosa di mata Tuhan. Dosa kesombongan dan sikap tidak berterima kasih. Itulah meninggalkan Tuhan, menyingkirkan Tuhan dan melupakan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Ketika kita lakukan hal ini, mungkin orang itu masih ada di gereja. Saudaraku, tapi ini ya kan? Nah, apa penjelasan Alkitab tentang jalan-jalan yang jahat yang harus kita tinggalkan supaya kita bisa hidup di atas surga yang terbuka, langit yang terbuka. Coba kita lihat saudara, apa sih maksudnya kejahatan ini? Lebih dalam lagi. Ya, Ulangan 28 ayat 15. Ya kan? 20 sampai 23 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka apa? Segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Jadi kadang-kadang orang itu pada bingung,
Mengapa? Kok aku susah terus, gagal terus. Orang kok benci terus. Kok gak berhasil segala macam. Kapan Tuhan pulihkan aku? Kapan aku disembuhkan? Teriakan kita terus seperti itu. Coba cek. Ya kan, apakah kita berada di jalan-jalan yang jahat? Apa kejahatan? Meninggalkan dan melupakan Tuhan. Ayat 20 kita lihat ini saudaraku. Baca yang keras. 1, 2, 3. Tuhan akan mendatangkan kutuk, huru hara, dan penghajaran ke antaramu dalam segala usaha yang kau kerjakan. Sampai engkau punah dan binasa dengan segera karena jahat perbuatanmu. Sebab engkau telah meninggalkan aku. Saudaraku, yang menyebabkan saudara kutuk itu turun. Tetapi karena kamu telah meninggalkan aku. Kapan kita tinggalkan Tuhan? Ketika kita berkata bahwa yang gak perlu lagi doa-doa. Emang doa bisa kasih makan kamu? Apa ibadah-ibadah gereja-gereja? Sama aja orang gereja itu. Ketika kita mulai ucapkan kata-kata dengan penuh kesombongan. Lalu kita hakimi semua orang. Saudaraku, pada saat itu Tuhan bilang, ya kan, kamu sombong. Kamu melupakan daripada kebaikan Tuhan. Kamu telah meninggalkan aku. Dampaknya apa? Tuhan bilang, ya kan, Tuhan akan mendatangkan kutuk huru hara. Saudara tahu arti huru hara gak? Kalau udah terjadi huru hara, gak tenang batinnya. Ini batin gak tenang. Saat seorang sudah meninggalkan Tuhan. Dia ngerasa ini gue punya usaha gue. Karena gue. Kalau orang Betawi sekarang, gue semua gue. Saudaraku. Jadi syarat yang ketiga ini sangat berkaitan dengan syarat yang pertama. Kalau kita tidak bisa merendahkan diri atau menjadi orang rendah hati. Maka kita akan sulit mengalami yang namanya pemulihan dari Tuhan. Katakan amin. Ya kan, yang kedua, kalau kita rendah hati pasti kita berdoa dan cari wajah Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Kita nggak mungkin, ya kan, kita berkata bahwa aku sudah tinggalkan kejahatan, tetapi kita bersikap sombong, tidak tahu berterima kasih, tidak tahu bersyukur. Yang kedua, kita tidak akan, kalau ada apa-apa mau apa, kita jalanin. Apa yang kita mau hari ini harus paksa. Pendapat kita ngomong sama orang, entah sama siapa kan, ayo ikutin. Kalau enggak, kok ini. Kita kan kesombongan. Tapi kita tidak cari Tuhan. Saudara Yesus, ini arti kata engkau telah meninggal. Huru hara. Jadi dari hidupnya dia gak tenang terus. Penghajaran ke antara kamu. Kayaknya dihajar terus kayaknya. Waduh, orang kayaknya datang bertubi-tubi menghantam, hantaman-hantaman seperti dia sampai ngalami stres. Ya kan? Karena jahatnya perbuatan tuh di mata Tuhan tuh, kamu telah meninggalkan aku. Ayat 22, Tuhan akan menghajar engkau dengan apa? Batu kering, demam kepialu, sakit radang, kekeringan. Ini kan corona ini. Ini kan gejala-gejala orang sakit corona. Virus corona. Ya kan? Hama kan seperti kayak kerja dapat duit. Ada aja, mobil ketabrak lah, bengkel, ke apotik, rumah sakit. Ini hama ini. Penyakit gandum, ini bicara hal yang menggerogoti makanan. Semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa. Ayat 23, baca yang keras. Juga langit yang ada di atas kepalamu akan menjadi tembaga. Dan tanah yang di bawahmu pun menjadi besi. Kalau istilah ini terjadi dalam hidup kita, habis kita. Saudaraku, langit di atas kepala kita jadi tembaga. Artinya apa? Kering, gak ada hujan. Doa-doa gak naik. Saudara hidup dalam kekeringan, sombong. Saudara, apa yang di bawah tanah jadi apa? Jadi besi.
Yang kita tanam, yang kita tabur, nggak bisa ada hasil. Ketahuilah saudara, semua Tuhan Yesus mengasihi kita. Dia sangat rindu memberkati hidup kita. Tetapi respon kita seharusnya adalah mengasihi Tuhan dengan mendengarkan suaranya, melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya. Katakan amin saudaraku. Jika kita meninggalkan dan melupakan Tuhan, saudara ingat ini, saudaraku. Kalau kita meninggalkan dan melupakan Tuhan, ya kan, dengan menolak, mendengarkan, mentaati perintah Dia. Ya kan, menolak, gak tahu diri, gak tahu terima kasih. Bahwa semua yang kita punya, semua yang kita capai, itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Amin saudaraku. Ya kan? Apa yang terjadi? Kita sudah baca tadi. Akan timbul berbagai macam apa saudaraku? Perbuatan daging nantinya. Kalau kita lupakan Tuhan, maka kita hidup dalam apa? Perbuatan daging. Kedagingan kita akan jalan. Nah inilah yang namanya akhirnya nanti apa? Saudaraku, perbuatan jahat yang datang. Kalau kita nggak deket, kita lupakan Tuhan. Kita lupakan. Apa tuh perbuatan daging? Galatia 5 ayat 19-21 katakan apa? Perbuatan daging telah nyata. Jadi ini perbuatan daging ini yang didaftarkan. Itu akibat seseorang, apa saudara? Melupakan Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Saudara tahu kecemaran? Saudara tahu kecemaran itu apa saudaraku? Ya kan? Suka jelekin orang. Bikin kecemaran. Ya kan? Sebarkan gosip dan fitnah yang tidak benar. Saudaraku, ini kan merusak, cemar, bikin keruh semuanya. Sehingga orang punya pikirannya tidak jernih, pikiran orang jadi kotor, tercemar pikiran orang. Itu namanya kecemaran. Dengan kata-kata yang negatif, kata-kata jahat, kata-kata kebencian. Saudara, ini apa? Karena kita meninggalkan Tuhan. Senang kalau orang tuh ribut. Saudara, orang bertengkar, itu kecemaran. Ya, itu perbuatan daging. Penyembahan berhala. Penyembahan berhala. Ada banyak berhala-berhala bukan berupa patung. Saudaraku. Sesuatu yang di luar Tuhan. Yang jadi idola kita. Yang jadi pusat perhatian kita. Itu yang namanya berhala. Katakan amin. Ya, kadang-kadang berhala kita adalah perbuatan dan hasil karya kita sendiri. Itu berhala. Lihat dong tuh hasil karya saya. Lihat dong tuh anak-anak aku. Karena hasil didikan saya. Itu berhala. Seringkali kita menyembah hasil karya kita. Kita bukan menyembah Tuhan Allah kita. Ini yang bikin masalah. Ini kan setelah kita tinggalkan Tuhan dan lupakan Tuhan. Maka perbuatan daging ini yang keluar. Saudara, lihat dong tuh pabrik saya, lihat dong toko saya. Oh yang lebih rohani lagi, kelihatan rohani. Lihat dong gereja saya, jumlah jemaat saya. Ini saudara perbuatan-perbuatan daging. Katakan amin. Yang namanya penyembahan sihir. Saudara sihir. Sihir bisa seperti kayak kuasa gelap. Tetapi sihir itu bicara tentang apa? Berusaha untuk memainkan perasaan orang, pikiran orang untuk mengikuti apa yang menjadi keinginannya. Ya kan saudara, sihir, perseteruan itu, ya kan perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperintahkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu. Rendah hati banget Rasul Paulus. Seperti yang Sabta perbuat dahulu semua ini. Ya kan? Aku peringatkan. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian. Ia tidak akan dapat bagian dalam apa? Kerajaan Allah. Kenapa? Karena dia tinggalkan Tuhan. Maka perbuatan daging yang muncul. Dia gak dapat bagian kerajaan Allah. Persis itu saudaraku. Kasih yang ngerti katakan amin. Kita nggak bisa cuman, kamu jangan mencuri, kamu jangan berzina, kamu jangan menipu, jangan narkoba.
Bukan itunya. Poinnya adalah bawa orang ini kembali ke Tuhan. Ketika dia selalu bisa mengingat Tuhan, tidak melupakan Tuhan, maka saya percaya buah roh yang keluar. Buah roh, karakter Kristus yang keluar. Katakan amin. Ya. Kalau kita meninggalkan Tuhan, saudaraku ya. Kalau kita melupakan Tuhan yang menyelamatkan kita, tidak berterima kasih atas kebaikan Tuhan, kita berpikir semua itu bukan Tuhan. Maka kita berpikir bahwa pacar kita, suami kita mungkin, usaha kita, kekayaan kita, jabatan kita, itu yang menyelamatkan kita. Kalau kita lupa dan menyelamatkan, bahwa Tuhan yang menyelamatkan. Saudaraku, Tuhan mau berkata kepada setiap kita, akulah yang menyelamatkan kamu. Dengan kata lain, dalam terjemahan yang lain tuh saya baca di dalam Yesaya itu yang tadi kita bahas, baca ya. Akulah Tuhan tempat perlindunganmu yang paling aman. Aku ingin melindungi kamu dan memelihara kamu sebab kamu adalah anakku. Amin saudaraku. Ketika seorang anak, saudara, bungsu, ya, saudaraku, datang kepada bapaknya dan meminta bagian warisan milik dia. Untuk dia mau pergi ke satu negeri yang jauh. Saudara, tinggalkan bapaknya. Lalu melupakan bapaknya. Saudara tahu hasilnya apa? Saudaraku, secara ekonomi, moralnya merosot. Dulu, moralnya merosot, rohani merosot. Yang kedua apa saudara? Ekonominya merosot. Lalu yang ketiga, status sosial dia merosot. Dari seorang anak turun menjadi seorang budak. Dan mau makan di kandang babi dengan makanan babi. Tidak bisa makan. Saudara Kristus, hari ini ada banyak orang berkata, kapan Tuhan pulihkan rumah tangga saya? Kapan aku sudah doa, Tuhan pulihkan ekonomi saya? Kapan Tuhan sembuhkan sakit saya? Sudah capek aku nih. Saudara mungkin berpikir seperti itu. Kata kuncinya adalah Tuhan mau berkata bahwa kita harus berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Katakan amin. Syarat keempat, syarat yang ketiga ini berkaitan erat dengan syarat pertama dan kedua. Rendah hati, berdoa dan mencari wajah Tuhan. Katakan amin. Syarat empatnya adalah bertobat, kembali dan ingat akan Tuhan. Kata bertobat dalam bahasa Yunani-nya itu adalah metanoia. Katakan bersama dengan saya, metanoia. Apa arti metanoia? Perubahan pikiran. Perubahan cara berpikir. Ya kan, kita mengubah pikiran kita tentang kehidupan. Kita berpikir kita akan hidup selamanya di sini. Ketika kita bertobat, kita tahu bahwa kita hidup di dunia ini itu sementara. Hidup adalah persiapan untuk, ya kan, kita bisa hidup di sorga. Katakan amin saudara. Hidup di dunia ini adalah hidup di dunia yang tidak sempurna. Tuhan tidak pernah memprioritaskan kenyamanan, kenikmatan untuk hidup di dunia ini. Tapi dia prioritaskan untuk apa saudara? Memproses, membentuk karakter kita. Etika kita. Soal kenyamanan dan kenikmatan nanti triliunan tahun di sorga. Tapi di sini proses. Katakan amin saudara. Itu bukan berarti Tuhan benci dengan kalau kita senang, kita nikmat hidup, enak-enak, sukses. Bukan Tuhan benci hal itu, tidak. Seringkali di dalam proses pemulihan, Tuhan lebih lihat untuk membentuk karakter kita. Lebih lemah lembut, lebih rendah hati. Lebih murah hati. Katakan amin. Ketika dia buru-buru, ya udah kamu sakit ya, doa. Cepat sembuh doa. Tapi kita gak belajar sesuatu untuk karakter ini. Saudara, karena di sorga ini kita udah gak sakit lagi kok. Kita gak miskin lagi. Kita gak susah lagi, gak dihina lagi, gak difitnah lagi. Nikmat saudaraku Yesus. Itu namanya bertobat. Katakan amin saudara. Jadi ketika kita saudara
berubah cara bertentang hidup, saudara bisa percayalah bahwa Allah turut bekerja segala sesuatu untuk datang kebaikan. Kalau kita ada apa-apa, kena apa-apa, kita berpikir proses ujian iman. That's all. Enggak frustrasi kita. Ini namanya berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Berbalik dari jalan jahat artinya gini, yang selama ini fokus perhatian kita kepada dunia, world. Lalu kita mengalihkannya kepada apa? Firman Tuhan atau word. Apa kata firman? Bukan apa kata dunia. Itu bertobat. Kata bertobat bukan kata yang mengerikan. Bukan kata yang sering diomong terus sama pendeta atau mama kita. Yang selalu ngomong kalau marah, bertobat kau. Jadi kita kayak terhina kalau disuruh bertobat gitu loh. Emang aku maling apa? Aku penjahat apa? Kau suruh aku bertobat. Kata bertobat itu sebenarnya bagus. Enggak. Bukan kata yang jelek atau kata yang mengerikan. Kata yang indah. Karena bertobat bicara tentang kita mau mengubah sudut pandang, cara kita berpikir tentang kehidupan, tentang sukses. Tentang apa yang penting buat hidup ini. Tentang masa lalu, tentang masa depan, tentang seseorang. Itu namanya bertobat. Kalau cara kita memandang tentang seseorang yang pernah berbuat jahat sama kita, tidak berubah dari dulu sampai sekarang, kita belum bertobat. Kita belum berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Saudara ngerti gak sini? Katakan amin. Itu aja ceknya. Ya kan? Kita sering, belum bertobat dia. Gitu kan? Yang kita lihat kan tentang yang, tapi apa kita sudah bertobat? Itu poin. Ya kan? Jadi bertobat itu mengalihkan perhatian dari dunia kepada firman Tuhan intinya. Dari apa kata dunia kepada firman Tuhan. Ketika kita bertobat, kita berbalik dari rasa bersalah kepada pengampunan. Dari rasa benci, pahit kepada kasih Tuhan. Mau mengampuni. Dari kegelapan kepada terang. Dari hidup tanpa tujuan kepada hidup dengan tujuan. Dari hidup yang putus asa terus. Negatif terus. Pokoknya kalau apa gak mungkin lah. Susah lah. Aku udah coba. Kita mau bertobat. Berbalik dari jalan yang jahat artinya apa? Aku akan coba. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan bagiku. Ada pengharapan. Katakan amin. Jadi pertobatan itu bukan sesuatu yang mengerikan seperti seseorang mau kasih sel kanker sama kita. Enggak, saudaraku. Pertobatan itu sesuatu yang bagus dan positif. Yang mengubah hidup kita. Katakan amin. Ya, tanpa bagus. Apa pertobatan itu? Alkitab katakan, Amsal 28 ayat 13 katakan apa? Siapa yang menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung. Tetapi siapa yang mengakui dan meninggalkannya akan disayangi. Dapat kasih karunia. Akan disayangi. Ya kan artinya apa? Mengakui dan meninggalkan. Bukan menyimpan. Sering saya sudah ngomong terus. Jangan nyimpan kesalahan. Sehingga nyimpan benci sama pahit. Ini sel kanker rohani. Yang akan menggerogoti habis. Yang namanya rohani kita, jiwa kita, bahkan tubuh kita akan tubuh penyakit. Ya kan? Seringkali juga saya ngomong jangan, kalau kita udah ngerti jangan suka nyimpen. Ya kan? Rasa bersalah, rasa benci dan lain sebagainya. Dan juga yang penting juga jangan nyimpen apa saudaraku. Jangan nyimpen penyakit. Ada banyak orang sakit, disimpan gak diobatin. Itu juga nasihat. Ya kan tubuh kita ini justru jangan biarkan. Saudara, kalau sakit sedikit doa sama Tuhan. Ya kan tanyain, cari informasi. Harus diobatin, cepat sembuh. Katakan amin saudara. Ini kan jangan simpan penyakit. Ada bilang, darah tinggi biarlah, santai lah, ya kan. Biasa, memang keturunan darah tinggi. Tidak diobati dan tidak minum obat. Akhirnya, ngapo nasib jadi jelek gini, kena stroke. Ngerti saudara? Ya cobaan dari Tuhan memang. Berat sekali berat. Bukan itu dong kalau gitu. Hikmat. Katakan amin.
Nah ini hal-hal yang seperti ini cepat jaga kesehatan tubuh, jaga kesehatan mental, ya kesehatan jiwa, pikiran, perasaan dan kekuatan kemampuan untuk ambil keputusan. Itu harus dijaga. Caranya dengan apa? Ya ini sudah berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Artinya metanoia, itu roh kita. Nah, apa yang terjadi saudara kalau kita bertobat? Ya, pertobatan selalu membawa kelegaan. Dari kelegaan menuju kepada apa? Pemulihan. Katakan amin. Kisah 3 ayat 19 ayat 2 sampai 20 katakan apa? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu sadarlah dan bertobatlah. Supaya dosamu dihapuskan. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus. Yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Katakan amin. Jadi pertobatan mendatangkan waktu kelegaan. Nah, waktu kelegaan ini akan mendatangkan apa? Pemulihan yang seutuhnya buat hidup kita. Amin saudaraku. Ya. Kita semua membutuhkan waktu kelegaan. Kita mau lega dalam hidup kita. Katakan amin. Kelegaan ini bicara rest. Tempat perhentian. Itu ada dalam hadirat Tuhan. Ya, kapan itu bisa? Ketika kita mengakui dosa dan kesalahan. Menerima pengampunan dan kasih Tuhan. Katakan amin. Saya tutup dengan ayat Yakobus 5 ayat 16. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Katakan amin. Saling mengaku dan saling mendoakan. Supaya kamu sembuh. Sembuhnya penyakitnya sembuh. Rohaninya sembuh. Hubungannya sembuh dengan Tuhan, dengan sesama, dan keuangan saudara sembuh. Saudara mau mengalami pemulihan yang seutuhnya? Pastikan saudara adalah umat Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Siapa umat Tuhan? Mereka adalah keluarga Allah. Mereka adalah orang yang tidak malu menyebut dirinya orang Kristen, anak Tuhan. Anggota gereja ini A, B, C. Tidak malu. Ya, umat Tuhan yang bagaimana yang akan mengalami pemulihan dan kesembuhan? Mereka yang mau merendahkan diri, hidup dengan rendah hati. Berdoa mencari wajah Tuhan. Yang ketiga, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Tuhan katakan, kalau kamu lakukan 3 hal ini, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Rendah hati. Berdoa cari Tuhan tiap hari. Kita udah belajar tentang doa kemarin. Berbalik dari jalan yang jahat. Aku akan lakukan 3 hal. Aku akan mendengar dari surga. Yang kedua, aku akan ampuni dosamu. Yang ketiga, aku akan memulihkan negerimu. Mari saudara Yesus, mari kita berbalik. Jangan lupakan Tuhan. Jangan lupakan Tuhan. Jangan lupakan Tuhan. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Jangan lupakan. Belajar jadi orang tahu diri dan tahu terima kasih. Kalau kita tidak lupa sama Tuhan, kita bisa berterima kasih dan bersyukur sama Tuhan. Pasti kita bisa tahu terima kasih kepada orang yang sudah berbuat baik sama kita. Katakan amin. Mari kita tutup mata, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, aku berdoa. Biarlah Engkau membuka tingkap-tingkap langit. Engkau mendengar doa anak-anakmu ini. Doa saudaraku doa. Secara pribadi saudara berdoa. Biarlah saudara bisa berdoa. Aku mau Tuhan. Menjadi orang yang rendah hati. Menjadi seorang yang berdoa setiap waktu dalam roh. Mencari wajah Tuhan. Dan aku mau berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Aku tidak mau lupakan kebaikan-Mu Tuhan. Aku tidak mau melupakan kebaikan Tuhan lewat hidupku, lewat orang-orang lain. Tuhan, aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Biarlah aku menjadi orang-orang yang bisa mendengarkan suara Tuhan dan melakukan dengan setia. Ampuni Tuhan, ampuni dosa dan salahku ya Tuhan.
Ampuni dosa dan salah kami Tuhan. Sembuhkan Tuhan kami. Pulihkan kami Tuhan. Pulihkan negeri kami. Kalau kami melupakan Tuhan, maka akan ada banyak perbuatan daging, kejahatan. Ketika gereja melupakan Tuhan, ketika masyarakat melupakan Tuhan, maka kejahatan-kejahatan, perbuatan jahat terjadi. Tuhan, aku berdoa, ampuni kami, ampuni bangsa kami, ampuni gereja-Mu. Basuh kami semua dengan darah, kami mau berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Terima kasih Tuhan, pulihkan, terima kasih. Dalam nama Yesus, aku berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Tuhan dengarkan doa anak-anak-Mu ini. Engkau ampuni kami, Engkau pulihkan keadaan kami. Tuhan, aku bersyukur setiap jemaat-Mu yang setia di menara doa ini. Mereka yang mendukung dengan persembahan, membawa persembahan untuk mendukung pelayanan menara doa, pembangunan sekolah Bethesda. Tuhan berkati mereka ya Tuhan. Tuhan biarlah ya Tuhan Kau limpahkan mereka. Tuhan terima kasih Tuhan, berkati Tuhan, berkati. Terima kasih. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Biarlah ya Tuhan Kau hadir tengah-tengah kami, memimpin perjamuan ini, menguatkan, meneguhkan setiap hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Kita makan perjamuan kudus saudaraku. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita angkat roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita, persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan dulu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur. Ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur. Oh, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga.
Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada dalam Bapa, di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Persuan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai datang menjemput kita dalam permainan dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.